Pernahkah Anda merasa hidup tiba-tiba terasa berat, bukan karena salah langkah besar, tapi seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bekerja? Rezeki seret padahal usaha sama, hati gelisah tanpa sebab jelas, rumah terasa panas meski malam dingin. Dalam kepercayaan Jawa, ini bukan selalu kebetulan, karena ada kekuatan yang tidak pernah berteriak, namun akan merespons ketika tidak dihormati. Dan kekuatan itu bernama Primbon Jawa. Primbon Jawa bukan sekedar hitungan hari, weton, atau ramalan nasib yang bisa kita pilih untuk dipercaya, lalu ditertawakan saat tidak sesuai logika. Bagi leluhur Jawa, Primbon adalah tata tertib alam, sebuah panduan hidup yang menyatukan manusia, waktu, dan energi semesta. Masalahnya, di zaman sekarang, banyak orang memperlakukan Primbon dengan cara yang keliru, dipakai saat butuh, dihina saat dianggap tidak masuk akal. Padahal dalam kejawen, yang paling berbahaya bukan orang yang tidak percaya, melainkan orang yang meremehkan dengan sadar. Karena Primbon tidak bekerja seperti manusia, ia tidak marah, ia tidak mengejar. Namun ketika batas dilanggar, ketika unggah-ungguh batin diabaikan, alam akan bergerak untuk mengembalikan keseimbangan. Responsnya sering tidak menyeramkan di awal, tidak langsung kerasukan, tidak selalu berupa kejadian mistis, justru datang pelan-pelan. Keberuntungan runtuh perlahan, usaha selalu gagal di detik terakhir, keluarga sering berselisih tanpa sebab jelas, batin terasa kosong dan berat. Dan saat semua itu terjadi, kebanyakan orang baru bertanya, "Kenapa hidup saya begini?" Jawabannya mungkin sederhana, karena ada aturan lama yang dilanggar, namun dianggap tidak penting. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin bertanya jujur pada Anda. Pernahkah Anda menikah tanpa menghitung weton, pindah rumah tanpa mempertimbangkan hari, atau menertawakan larangan Primbon sebagai mitos belaka? Jika pernah, video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk mengingatkan. Tulis di kolom komentar, "Saya hormat," sebagai tanda bahwa Anda memilih bijak bukan menantang. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas pelanggaran Primbon yang terlihat sepele, tapi paling sering membawa dampak gaib yang nyata. Tenang, dengarkan pelan-pelan, karena yang kuno seringkali justru paling benar. Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah menganggap Primbon Jawa sebagai ramalan kosong. Seolah-olah ia hanya prediksi nasib yang boleh dipercaya atau boleh ditertawakan. Dalam pandangan leluhur Jawa, ini adalah kekeliruan besar. Primbon bukan alat meramal masa depan. Primbon adalah peta keteraturan, panduan agar manusia tidak melangkah melawan ritme alam. Weton, hari baik, pantangan, dan perhitungan Jawa bukan dibuat untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan melindungi manusia dari benturan energi yang tidak selaras. Ketika seseorang menikah, membangun rumah, membuka usaha, atau memulai perjalanan besar tanpa memperhatikan Primbon, sejatinya ia sedang berkata kepada alam, "Aku tahu lebih baik." Dan dalam kejawen, kesombongan batin inilah yang paling cepat mengundang ketidakseimbangan. Yang membuat merinding, dampaknya jarang datang secara frontal, tidak langsung sakit keras, tidak langsung celaka. Justru datang dalam bentuk yang tampak wajar. Usaha jalan, tapi tak pernah berkembang. Uang masuk, tapi selalu habis mendadak. Hidup terasa capek meski tidak melakukan apa-apa. Keputusan selalu terasa salah meski niatnya baik. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kesasar waktu. Bukan salah niat, tapi salah irama. Leluhur Jawa percaya, setiap waktu memiliki isi. Ada waktu yang ramah, ada waktu yang berat. Ada waktu yang seharusnya dilewati dengan diam, bukan dipaksa bergerak. Ketika manusia memaksa bergerak di waktu yang salah, alam tidak menghukum. Alam hanya menarik kembali apa yang tidak seharusnya dipaksakan. Itulah mengapa banyak orang merasa hidupnya dicegat di tengah jalan. Bukan karena gagal, melainkan karena melangkah tanpa izin semesta. Primbon Jawa bekerja dengan prinsip halus. Jika dihormati, ia melindungi. Jika diabaikan, ia membiarkan manusia belajar melalui konsekuensi.
Dan yang perlu dipahami, belajar lewat konsekuensi seringkali terasa menyakitkan. Inilah sebabnya orang tua Jawa dahulu selalu berkata, "Ngerti kuwi luwih penting tinimbang wani." Mengerti lebih penting daripada berani. Karena dalam hidup, bukan yang paling nekat yang selamat, melainkan yang tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Berikutnya kita akan membahas bentuk ketidakhormatan kecil terhadap primbon yang paling sering dianggap sepele, tapi diam-diam menjadi pintu awal masalah besar. Dan disitulah banyak orang baru benar-benar merinding. Dalam primbon Jawa, pelanggaran terbesar jarang datang dari tindakan ekstrim. Justru berawal dari sikap kecil yang diremehkan. Bukan dari orang yang tidak tahu, tetapi dari orang yang tahu lalu memilih abai. Banyak orang modern berkata, "Aku tidak percaya, tapi tidak juga menentang." Sayangnya, dalam kejawen, sikap setengah-setengah inilah yang sering membuka celah ketidakharmonisan. Ketidakhormatan terhadap primbon sering muncul dalam bentuk yang terlihat biasa. Memilih hari pernikahan hanya karena gedung kosong. Pindah rumah tanpa menghitung hari dan arah. Membuka usaha di weton berat sambil berkata, "Yang penting niat baik." Menertawakan pantangan leluhur sebagai cerita kuno. Kalimat seperti ini terdengar logis. Namun dalam pandangan primbon, logika tanpa unggah-ungguh batin adalah langkah yang pincang. Yang perlu dipahami, primbon tidak menuntut ritual rumit. Ia hanya meminta pengakuan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Saat ketidakhormatan ini diulang, alam mulai memberi tanda. Bukan langsung hukuman, melainkan peringatan halus. Biasanya datang dalam bentuk rasa tidak tenang menjelang keputusan besar, mimpi aneh berulang tapi diabaikan, firasat berat yang ditutup dengan pembenaran, hal kecil yang terus menghambat rencana. Masalahnya, tanda-tanda ini sering kalah oleh ego. Manusia merasa lebih pintar, lebih rasional, lebih tahu arah hidupnya sendiri. Padahal dalam primbon Jawa, merasa paling tahu adalah awal dari kesasar. Ketika peringatan diabaikan, ketidakharmonisan mulai mengeras. Rezeki yang tadinya lancar menjadi bocor. Hubungan yang baik mulai renggang. Keputusan yang dulu tepat, kini selalu terasa salah. Banyak orang mengira ini ujian hidup biasa. Padahal menurut primbon, ini adalah reaksi alam yang sedang menyeimbangkan ulang. Yang membuat situasi ini berbahaya adalah sifatnya yang bertahap. Tidak langsung terasa, namun terus menggerogoti. Hingga suatu hari, seseorang berkata, "Entah kenapa, hidup saya berubah sejak keputusan itu." Keputusan apa? Seringkali keputusan kecil, yang dibuat tanpa menghitung, tanpa bertanya, tanpa hormat. Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Yang dilanggar bukan aturannya, tetapi keselarasan. Dan saat keselarasan rusak, manusia akan berjalan jauh, namun terasa tidak pernah sampai. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Saat alam sudah memberi tanda berkali-kali, tapi manusia tetap memaksa berjalan. Di titik inilah, dampaknya mulai terasa nyata dan seringkali menyesakkan. Dalam primbon Jawa, alam tidak pernah langsung menghukum. Ia selalu memberi kesempatan, selalu memberi tanda. Masalahnya, manusia seringkali terlalu sibuk membenarkan dirinya sendiri, hingga lupa mendengarkan. Ketika peringatan pertama muncul, rasa tidak tenang, mimpi berulang atau kegagalan kecil, seharusnya disitulah manusia berhenti sejenak. Bukan untuk takut, tetapi untuk menata ulang langkah. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Manusia memaksa maju, menutup firasat dengan logika, dan menyebut tanda sebagai kebetulan. Dalam pandangan primbon Jawa, memaksa jalan di waktu yang salah adalah bentuk pembangkangan paling halus. Dan ketika pembangkangan itu terus diulang, alam mulai mengeraskan responsnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan penarikan perlahan atas hal-hal yang selama ini dianggap aman.
Rezeki yang dulu lancar mulai tersendat tanpa sebab jelas. Kesempatan datang, tapi selalu gagal di titik akhir. Orang-orang yang dulu mendukung perlahan menjauh. Hidup terasa berjalan namun tanpa arah. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu ditutup. Bukan karena semesta membenci, melainkan karena manusia tidak selaras dengan irama yang seharusnya. Yang membuat fase ini berat adalah sifatnya yang sunyi. Tidak ada penjelasan logis, tidak ada musuh nyata, tidak ada satu titik yang bisa disalahkan. Dan disinilah banyak orang mulai merasa lelah secara batin. Tidur tidak nyenyak, bangun dengan dada sesak. Keputusan kecil terasa berat, hati sering kosong tanpa sebab. Primbon Jawa percaya, kondisi ini adalah tanda bahwa energi seseorang tidak lagi mendapat restu waktu. Bukan berarti hidup akan hancur, tetapi setiap langkah akan terasa berat jika tetap dipaksakan. Masalahnya, manusia modern terbiasa mengejar. Saat satu pintu tertutup, ia mendobrak. Saat jalan terasa berat, ia memaksa. Padahal dalam kejawen, memaksa saat waktu menutup hanya akan memperpanjang penderitaan. Ada pepatah Jawa lama yang jarang diingat. Waktu ora tahu kalah, sing kalah iku manungso. Waktu tidak pernah kalah, manusialah yang akan kalah jika melawannya. Di titik inilah Primbon tidak lagi sekedar peringatan, ia berubah menjadi cermin keras, menunjukkan bahwa ada sikap yang perlu ditundukkan, bukan jalan yang perlu dilawan. Dan siapapun yang bertahan di fase ini tanpa berbenah, biasanya akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap di mana dampak tidak lagi terasa samar, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang akan kita bahas di poin selanjutnya, saat konsekuensi spiritual mulai menyentuh keluarga, usaha, dan ketenangan hidup. Ketika peringatan diabaikan terlalu lama dan ketidakharmonisan dibiarkan mengendap, Primbon Jawa meyakini satu hal. Dampaknya tidak lagi berhenti di batin, tetapi turun ke kehidupan nyata. Di tahap ini, banyak orang mulai berkata, "Sejak waktu itu, hidup saya tidak pernah benar-benar tenang." Yang menarik, konsekuensinya jarang datang dalam bentuk kejadian besar yang dramatis. Justru hadir sebagai kerusakan kecil yang terus berulang, hingga melelahkan. Dalam urusan rezeki misalnya, bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berusaha. Namun uang selalu terasa bocor. Ada saja kebutuhan mendadak, ada saja biaya tak terduga. Dan yang paling sering terdengar, entah kenapa, hasilnya tidak pernah sepadan. Primbon Jawa menyebut ini sebagai rezeki tanpa berkah, datang tapi tidak menetap. Dalam keluarga, dampaknya lebih terasa secara emosional. Pertengkaran muncul dari hal-hal sepele, salah paham mudah membesar, kata-kata kecil terasa menyakitkan. Bukan karena cinta hilang, melainkan karena energi rumah tangga tidak lagi teduh. Banyak orang mengira ini masalah komunikasi biasa, padahal dalam kejawen, rumah yang dibangun atau ditempati tanpa keselarasan waktu dan arah seringkali menyimpan panas batin. Dalam kesehatan, dampaknya juga tidak selalu medis. Badan terasa lelah tanpa sebab jelas. Tidur tidak pernah pulas. Pikiran mudah gelisah. Ketika diperiksa, hasilnya normal. Namun rasa tidak enak itu tetap ada. Primbon mengajarkan bahwa tubuh adalah cermin pertama dari ketidakseimbangan batin dan waktu. Yang paling berat adalah dampak pada keputusan hidup. Orang mulai ragu pada dirinya sendiri, takut melangkah. Namun ketika diam, justru merasa tertinggal. Ini adalah kondisi yang oleh leluhur Jawa disebut urip kesandung. Hidup tersandung oleh langkahnya sendiri. Dan di fase ini, banyak orang mulai mencari bantuan kemana-mana. Motivasi, seminar, buku. Namun tetap merasa ada yang kurang. Karena yang dibutuhkan bukan dorongan baru, melainkan penataan ulang sikap terhadap waktu dan alam. Primbon Jawa tidak menyebut ini sebagai kutukan. Ia menyebutnya akibat yang wajar dari ketidaksinkronan. Seperti alat musik yang nadanya melenceng, bukan alatnya yang rusak, tetapi perlu disetel ulang. Dan kabar baiknya, dalam kejawen, setiap ketidakseimbangan selalu bisa dipulihkan. Asal manusia mau menundukkan ego dan mulai mendengar kembali. Terakhir, kita akan membahas bagian paling penting. Bagaimana cara kembali menghormati Primbon tanpa harus hidup dalam ketakutan. Dan bagaimana mengubah konsekuensi menjadi pelajaran,
bukan penderitaan. Setelah semua dampak dibahas, satu hal penting perlu diluruskan. Primbon Jawa bukan alat untuk menakut-nakuti manusia. Ia juga bukan hukum kejam yang menghukum tanpa ampun. Primbon adalah penjaga keteraturan. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa setiap ketidakseimbangan selalu memiliki jalan pulang. Bukan dengan melawan, bukan dengan menantang, melainkan dengan menundukkan sikap batin. Langkah pertama dalam pemulihan bukan ritual besar, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendirian. Kesadaran bahwa ada waktu yang perlu dihormati. Kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan hanya dengan niat baik. Dalam kejawen, ini disebut eling lan waspodo, ingat diri dan sadar batas. Banyak orang keliru mengira menghormati primbon berarti hidup dalam ketakutan. Padahal justru sebaliknya. Rasa hormat melahirkan ketenangan, karena manusia tidak lagi berjalan sendirian, melainkan selaras dengan irama yang lebih besar. Langkah berikutnya adalah berhenti memaksa. Jika hidup terasa berat, bukan selalu karena kurang usaha. Bisa jadi karena waktunya belum membuka jalan. Primbon Jawa mengajarkan kebijaksanaan sederhana. Kadang yang paling bijak bukan maju, tetapi menunggu dengan sikap benar. Menunggu bukan berarti pasrah. Menunggu berarti menata niat, membersihkan sikap, dan menguatkan batin. Di banyak ajaran Jawa lama, pemulihan juga dimulai dengan membenahi hubungan dengan alam sekitar. Menjaga lisan, menghormati rumah, tidak sembarangan bicara tentang hal yang tidak dipahami. Karena dalam kejawen, kata-kata adalah doa yang sering tidak disadari. Yang tidak kalah penting, primbon menekankan kerendahan hati. Mengakui bahwa logika manusia punya batas, bahwa pengetahuan modern tidak membatalkan kebijaksanaan lama. Keduanya bisa berjalan berdampingan. Saat sikap ini tumbuh, perubahan biasanya datang pelan. Tidak dramatis, tidak instan, namun terasa. Hati lebih tenang, keputusan lebih jernih, langkah terasa ringan, rejeki mulai menemukan jalannya kembali. Primbon Jawa percaya ketika sikap sudah benar, waktu akan kembali ramah. Dan pada akhirnya, inilah pesan paling dalam dari seluruh pembahasan ini. Yang perlu ditakuti bukan primbon, melainkan kesombongan yang membuat manusia lupa batas. Karena dalam hidup, bukan yang paling keras yang bertahan, melainkan yang paling tahu cara menempatkan diri. Pada akhirnya, primbon Jawa tidak pernah meminta untuk ditakuti. Ia hanya meminta untuk didengarkan. Yang sering membuat hidup terasa berat bukan karena dunia sedang memusuhi kita, melainkan karena kita berjalan terlalu cepat, tanpa menoleh pada irama yang seharusnya menuntun langkah. Leluhur Jawa mewariskan primbon bukan sebagai alat mengekang, melainkan sebagai penjaga arah, agar manusia tidak tersesat oleh egonya sendiri. Jika hari ini Anda merasa hidup sering tersandung, rezeki datang tapi tidak menetap, atau batin terasa lelah tanpa sebab jelas, bisa jadi bukan karena Anda kurang berusaha, bisa jadi karena Anda sudah terlalu lama memaksa. Dan di titik inilah, kearifan Jawa mengajarkan satu sikap paling penting, ngendaleni diri, menahan diri agar tidak melawan waktu. Karena waktu tidak pernah memusuhi manusia. Ia hanya bergerak sesuai hukum yang tidak bisa dinegosiasikan. Saat kita berhenti menantang dan mulai menata sikap, alam pun pelan-pelan membuka kembali jalannya. Tidak dengan suara keras, tidak dengan tanda mencolok, tapi dengan rasa tenang yang perlahan kembali, dengan keputusan yang terasa lebih tepat, dengan langkah yang tidak lagi terasa berat. Dan di sanalah hidup mulai menemukan ritmenya lagi. Jika pembahasan ini mengetuk batin Anda, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tulis di kolom komentar, eling lan waspada, sebagai pengingat bahwa hidup bukan soal menantang alam, melainkan berjalan seirama dengannya. Bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang belakangan sering berkata, entah kenapa hidupku kok rasanya berat terus. Bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi untuk mengingatkan dengan cara yang halus. Dan jika Anda ingin terus mempelajari, tanda-tanda primbon yang sering diabaikan, waktu terbaik untuk memulai ulang hidup, serta kearifan Jawa yang jarang dibahas, pastikan Anda subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak tertinggal pembahasan selanjutnya. Karena kearifan lama tidak pernah usang, yang sering usang justru kesabaran manusia untuk mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga sikap,
Jaga batin, dan ingat satu hal, yang selamat bukan yang paling berani, tetapi yang paling tahu batas.